dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta gereja Minggu hari ini adalah sebagai berikut. Rapat majelis pada hari Selasa 9 Februari 2021 akan dilaksanakan rapat MPH dan bidang. Dimohon kehadiran majelis pelaksana harian dan majelis bidang. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Informasi berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5 000/933 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahap 2 di Jawa Tengah dengan gerakan Jateng di rumah saja. Maka pada ibadah Minggu 7 Februari 2021 dilaksanakan secara online. Ibadah bisa diunduh di YouTube channel GKJ Banyumanik Semarang. Persembahan ibadah online dapat dimasukkan pada hari kerja di kotak persembahan yang disediakan atau melalui transfer ke rekening BTN sesuai dengan yang tercantum di warta gereja. Katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dimulai pada tanggal 19 Februari 2021. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja. Peserta katekisasi yang sudah mendaftar. 1. Misael Yonatan Saputra, kelompok 5. Yang kedua, Sifra Regi Angeli, kelompok 1. Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 14 Februari 2021 akan diadakan pelayanan perjamuan kudus bagi warga jemaat yang telah berwenang mengikuti perjamuan kudus tersebut. Diharapkan menyiapkan rohaninya dengan mengikuti pendadaran pada ibadah Minggu 7 Februari 2021. Persembahan syukur perjamuan kudus dapat dimasukkan dalam amplop khusus yang sudah dibagikan melalui kelompok atau disediakan di gereja atau melalui QR kode GKJBM persembahan khusus. Kemajelisan. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari ini ada sebagian majelis yang telah selesai masa pelayanannya. Untuk kelancaran pelayanan perlu mengangkat majelis yang baru. Adapun majelis yang telah selesai masa pelayanannya yaitu 1. Penatua Trimakno
2. Penatua Edi Gunawan ST MT. 3. Diaken Totok Kuswanto. 4. Penatua Petrus Sutresno. 5. Penatua Y. Sutarno. 6. Diaken Roni Setianto. 7. Penatua Insinyur Bambang Sudarto. 8. Penatua Indrawan Antariksa. 9. Penatua Daniel Hari Purwanto SE. 10. Penatua Arif Wicaksono. 11. Diaken Nur Hasanto. 12. Diaken Yemi Sik Sugyestiwi. 13. Penatua Dasya Anton Haryono. 14. Penatua Bambang Supriyadi SH. 15. Diaken Ari Prawoto. 16. Diaken Bambang Eko Sumarsono. 17. Diaken Vidi Hasiolan Simanjuntak. 18. Penatua Erawati Kusumarini SH. 19. Penatua Yanuar Firmanto. 20. Diaken Maria Sri Indaryanti. 21. Diaken Yeti Ganeviati. Warga jemaat yang bersedia untuk dicalonkan sebagai majelis gereja yaitu 1. Bapak Petrus Sutresno. 2. Bapak Roni Setianto. 3. Bapak Arif Wicaksono. 4. Ibu Yemi Sik Sugyestiwi. 5. Bapak Ari Prawoto. 6. Bapak Vidi Hasiolan Simanjuntak. 7. Bapak Yanuar Firmanto. 8. Ibu Maria Sri Indaryanti. 9. Ibu Yeti Ganeviati. 10. Bapak Insinyur Gondo Hendro Kusumo. 11. Bapak Karnowo Hadi. 12. Ibu Sri Mulyani SE. 13. Saudara Kristio Harimurti. 14. Ibu Dwi Retno. 15. Bapak Yuli Sudaryanto. 16. Bapak Suparjito. 17. Bapak Purwo Kasmanto Adi. 18. Ibu Eni Yuliati. 19. Bapak Toto Tranggono. 20. Bapak Dimas Adiputro Wibowo. 21. Bapak Dwindata Vendika Lasu. Jika ada keberatan yang sah dari warga gereja secara tata gereja, PPAG GKJ dan Alkitab, warga gereja dapat mengirimkan surat kepada majelis gereja ditunggu paling lambat hari Selasa 16 Februari 2021. Jika tidak ada, maka para calon majelis tersebut
akan diteguhkan pada hari Minggu 21 Februari 2021 dalam kebaktian siang. Panitia Paskah dan HUT GKJ Banyumanik. Panitia Paskah dan HUT GKJ Banyumanik telah terbentuk sehubungan Minggu 7 Februari 2021 tidak ada ibadah tatap muka, maka tidak dilaksanakan pelantikan. Adapun susunan personalia sebagai berikut. Penanggung jawab Majelis GKJ Banyumanik. Penasehat Pendeta Joko Wibowo SSI, Pendeta Samuel Prayogo SSI, Penatua C. Sutadi, Ketua Yemi Sik Sugiestiwi, Sekretaris Nuki Festi, Bendahara dan Konsumsi Tri Wahyuningsih, Perkap Dekorasi Aris Susilo, Sesdianto, Ari Prawoto. Multimedia, Daniel Hari Purwanto. Gugus Tugas, Andi Prambudi. Acara, Priscilla Irena, Yuliana Mika Subianto, Yulis Eko Kurniawati. Adapun perwakilan dari kelompok 1 Sri Nuraning Bakti, kelompok 2 Yuliana Mika Subianto, kelompok 3 Untung Sugiarto, kelompok 4 Sujini Kun Lukito, kelompok 5 Nuki Festi, kelompok 6 Tri Prasetyo Handayani, kelompok 7 Yuli Sudaryanto, kelompok 8 Ari Prawoto, kelompok 9 Eni Yuliati, kelompok 10 Puji Widiyarni, kelompok 11 Marimin, kelompok 13 Wijil Nustoto. Masa Raya Paskah sampai dengan Pentakosta. Jadwal pelaksanaan Masa Raya Paskah Pentakosta tahun 2021 sebagai berikut. 14 Februari 2021 Minggu Transfigurasi sebagai pembukaan. 17 Februari 2021 Rabu Abu. 19 Februari PPA Bahan Dasar. 25-26 Februari PA1, 4 dan 5 Maret 2021 PA2, 11 dan 12 Maret PA3, 15 sampai 20 Maret PD1 sampai 7, 26 sampai 26 Maret 2021 Sarasean, 28 Maret 2021 Minggu Palemarum, 1 April 2021 Kamis Putih dengan sakramen perjamuan kudus 2 kali. 2 April Jumat Agung, 3 April 2021 Sabtu Sunyi, 4 April 2021 Minggu Paskah, 13 Mei 2021 kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 23 Mei 2021
Pentakosta. Dalam kegiatan masa raya Paskah akan dibagikan kotak aksi puasa Paskah dan celengan Paskah simbolis akan dibagikan hari Minggu 14 Februari 2021 dan dikumpulkan di gereja pada ibadah Paskah 4 April 2021. Jadwal penerimaan celengan secara simbolis kepada perwakilan kelompok sebagai berikut. Ibadah pagi kelompok 1 sampai 4, ibadah siang kelompok 5 sampai 8, ibadah sore kelompok 9 sampai 13. Aksi peduli bencana. Sehubungan dengan bencana yang menimpa beberapa daerah di tanah air, yaitu di Kalimantan, Sumedang, Mamuju, Majene, Jawa Timur, Manado, maka Sinode GKJ melalui gereja mengetuk rasa kepedulian jemaat untuk membantu saudara-saudara dengan mengumpulkan bantuan. Bantuan dapat diserahkan ke gereja melalui amplop khusus yang ditulisi bantuan bencana. Mohon perhatian segenap jemaat. Komisi Anak. Sehubungan masa pandemi, ibadah Minggu Anak dilaksanakan secara online bagi jemaat yang masih memiliki putra-putri usia sekolah minggu dapat mendorong putra-putrinya untuk memberikan persembahan dan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan pada ibadah minggu atau setiap hari kerja dengan amplop khusus bertuliskan persembahan ibadah Minggu Anak. Pernikahan pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 8 WIB akan dilaksanakan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Ardian Okta Kristanto, putra keluarga Bapak Anton Subekti, Merbau 2, nomor 50, kelompok 8. Dengan Saudari Valentina Paramitasari, putri keluarga Bapak Agus Hendrarto, Bukit Agung, Sumurboto, Semarang. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Jumira dengan alamat Ulin Utara 2 nomor 315. Kelompok 9 pada hari Rabu 3 Februari 2021 dan telah dimakamkan di TPU Mbah Jambergo, Sanggung, Jatingaleh. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Penerimaan peserta didik baru 2021-2022. Penerimaan peserta didik baru kelompok belajar atau TK Taman Putra Semarang telah dibuka. Pendaftaran dimulai 18 Januari 2021 langsung pada setiap hari Selasa
Kamis, dan Sabtu pukul 8 pagi sampai 12 siang WIB. Di Jalan Rengas Raya nomor 7, Semarang, atau secara online www.tamanputrasemarang.sch.id. Penerimaan peserta didik baru KB-TK Bintang Nusantara Semarang telah dibuka. Pendaftaran pada setiap hari kerja di Jalan Temu Giring 1 nomor 5 Banyumanik. Pengumuman selengkapnya dapat dibaca di kantor gereja. Demikian sebagian warta jemaat yang sudah kami bacakan. Untuk selengkapnya jemaat bisa membaca melalui lembar warta gereja. Adapun ibadah pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Prayogo SSI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan Allah tidak pernah lelah dalam menjaga dan memelihara umat-Nya. Keyakinan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan ini dapat menyemangati kita untuk mengalami kehidupan meski di tengah pergumulan yang berat. Kita sebagai umat-Nya diajak untuk tetap bersyukur dan tidak lelah di dalam menyatakan dan menebarkan kasih serta kebaikan kepada sesama. Kita akan mendengarkan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali akan setiap dosa dan pelanggaran kita, karena pada dasarnya kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini secara utuh. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa. Dari rumah kami masing-masing kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Tuhan sediakan pada kami, sehingga kami pada saat ini dapat bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk dapat bersekutu, untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tuhan kiranya membuka mata hati kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan kami dapat mengarahkan hati pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikannya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal pertama ayat 29 sampai 39. Injil Markus pasal pertama ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu
Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Dan waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat nats hari ini diambil dari ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKJ Banyumanik di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua senantiasa diberkati Tuhan hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna mendukung pemerintah di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, di mana kita melihat angka pasien yang terinfeksi telah menembus angka 1 juta jiwa. Belum lagi tenaga medis dan rumah sakit di beberapa daerah yang kewalahan karena sudah tidak memiliki lagi ruang rawat bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Apalagi ketika kita saat ini melihat bahwa ternyata ketika kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari 2021, artinya hampir setahun virus COVID-19 ini telah mewabah di Indonesia, telah melanda, dan telah membuat segala tatanan yang ada mulai berubah. Dimulai dari peribadatan yang sudah mengalami perubahan, di mana kita mulai terbiasa untuk tidak berjumpa secara langsung. Belum lagi di dunia pendidikan, di mana anak-anak juga diajak untuk belajar dari rumah masing-masing. Di dalam dunia pekerjaan pun ada pekerjaan yang ternyata harus dilakukan di rumah masing-masing. Belum lagi etika di dalam berjumpa dengan seseorang, di mana saat ini kita di dalam menyapa ataupun bertamu,
kita memiliki etika baru, yaitu tidak bersalaman secara langsung. Tentu perubahan-perubahan seperti ini merupakan situasi yang sangat mendesak dan sangat urgent untuk dilakukan. Terlebih melihat beberapa korban yang masih terus berjuang dan angkanya belum turun sampai saat ini. Disinilah peran kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya di mana kita diajak untuk dapat belajar dan meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus menjalankan tugas panggilannya yang harus dilakukan secara segera dan mendesak untuk dilakukan, yaitu tugas untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Ketika Tuhan melakukan tugas panggilannya ini, memberitakan damai sejahtera kepada semua orang, Tuhan tidak pernah letih dan tidak pernah lesu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang banyak. Di dalam Injil Markus yang kita baca saat ini merupakan lanjutan dari perikop minggu lalu, di mana pekerjaan perdana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Melalui Injil Markus ini semakin menegaskan kepada kita bahwa ternyata Tuhan Yesus di dalam karya pelayanannya tidak pernah mengabaikan umat kepunyaannya. Ia tidak menutup matanya untuk melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Telinganya tidak pernah tertutup untuk mendengarkan seruan orang-orang yang menderita. Dan tangannya tidak pernah terlambat untuk mengulurkan pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan kepadanya. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang tidak pernah letih untuk menolong umatnya. Siapapun dan kapanpun tanpa terkecuali tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Kita melihat dari perikop yang telah kita baca, di mana ketika pagi-pagi benar Tuhan Yesus telah mengajar di rumah ibadah di Kapernaum. Di sana Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ini merupakan bacaan di minggu lalu. Dan setelah mengajar di rumah ibadah dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus beserta Yakobus dan Yohanes langsung pergi ke rumah Simon dan Andreas, karena pada waktu itu ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Bahkan kalau menurut kesaksian Injil Lukas pasal 4 ayat 38 dalam Injil paralelnya, mengatakan bahwa ternyata ibu mertua Simon itu bukan hanya demam biasa, tetapi demam keras. Nah, pertanyaannya adalah, demam keras seperti apa yang mengharuskan Tuhan Yesus segera datang untuk menolong ibu mertua Simon? Apakah hanya sekedar demam atau flu biasa sehingga membuat Simon dan Andreas begitu was-was dan meminta Tuhan Yesus untuk segera datang ke rumahnya? Kalau kita mencoba menggunakan kacamata pada waktu itu, sudut pandang pada waktu itu, di mana di dalam dunia medis belum berkembang seperti saat ini. Ditambah lagi, di dalam firman Tuhan, ternyata ada ayat yang mengatakan, di dalam Ulangan 28 ayat 22,
Di sana dikatakan Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepala, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Gambaran ini Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan menjadikan seringkali sakit demam itu dapat diasosiasikan dengan tindakan dosa yang besar. Yang menjadikan orang yang mengalami sakit atau hama penyakit itu digambarkan orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita coba bayangkan di dalam kehidupan budaya Jawa pun pernah ada mitos seperti ini. Biasanya kalau ada anak laki-laki yang bintitan, berarti biasanya dituduh telah mengintip perempuan mandi. Sehingga orang yang bintitan diasosiasikan sebagai orang yang mesum. Ini juga yang terjadi di dalam budaya pada waktu itu. Tetapi kita tidak melihat dengan jelas apa dosa atau kesalahan yang telah dilakukan oleh ibu mertua Simon. Jika sakitnya itu diasosiasikan dengan kutuk atau dosa yang berat sehingga Allah menghukumnya. Namun yang kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa keadaan yang dialami oleh ibu mertua Simon membuat mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kata segera ini ternyata memiliki urgensi yang harus segera ditindaklanjuti. Karena kita membayangkan bahwa orang yang mengalami sakit itu, meskipun hanya dikatakan demam, tetapi bukankah orang itu sangat menderita? Terlebih ada ayat yang mengatakan bahwa demam itu diakibatkan akibat kutuk, dalam tanda kutip, dari Allah, atau hukuman dari Allah. Nah, untuk itulah pada ayat 31 dikatakan, ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks ini hendak menggambarkan kepada kita tentang siapa atau jati diri Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ia adalah pemegang kendali kehidupan ini. Ketika ibu mertua Simon itu sakit, Tuhan Yesus bersedia hadir dan juga menyembuhkannya, mengulurkan pertolongan untuk memulihkannya. Atau jika terbukti benar bahwa sakit yang dialami itu akibat dosa atau kutukan dari Allah, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mau mengampuni kesalahan umatnya. Bukankah pemahaman seperti ini dapat memberikan semangat baru bagi kita semua yang melihatnya, yang mengalami keletihan dan kelesuan, bahwa ternyata Tuhan hadir dan mau menolong kita semua, serta mau mengampuni dosa-dosa kita semua. Tuhan tidak pilih kasih untuk memberikan pertolongan dan pengampunannya. Tidak hanya kepada ibu mertua Simon. Bahkan dikatakan menjelang malam pun Tuhan Yesus bersedia menolong banyak orang yang mengalami berbagai macam sakit penyakit dan kerasukan setan. Perlu kita ketahui Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Keterangan malam hari di sini menggambarkan tentang suatu keadaan di mana kurangnya cahaya yang dapat menerangi kita. Ketika Tuhan Yesus hadir menjelang malam, bagi banyak orang di Kapernaum, itu merupakan gambaran tentang kehadiran Tuhan Yesus yang mau menerangi kehidupan banyak orang yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang mengalami keletihan dan lesu. Tuhan hadir bagi siapapun, bagi kapanpun waktunya, dan dimanapun tempatnya. Tuhan mampu memulihkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan orang-orang yang letih, lesu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, menariknya ketika pagi-pagi benar, ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhan Yesus di tempat yang sunyi untuk berdoa, Simon memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa semua orang mencari Engkau. Artinya, pada waktu itu, di pagi-pagi hari, semua orang membutuhkan kehadiran Tuhan. Semua orang perlu pertolongan dari Tuhan. Lalu apa jawab dari Tuhan Yesus? Di ayat 38 mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan? Mengapa setelah Tuhan Yesus di pagi-pagi benar menyepi, bersaat teduh, dan berdoa, justru ternyata Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat lain. Lalu apa artinya tindakan Tuhan Yesus yang telah kita baca dan kita renungkan bersama-sama ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir berbagai macam roh jahat, dan membuat orang lain membutuhkan Tuhan Yesus yang berada di Kapernaum. Lalu apa semua itu? Bukankah itu sama seperti sebuah lagu yang digambarkan oleh Hendra Kumbara, di mana dia mengatakan, sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jero-jerone, kowe milih dalan liyane. Tuhan Yesus memilih jalan lain. Bukan kembali ke pelukan orang-orang di Kapernaum. Lalu apa artinya semua itu? Apakah Tuhan Yesus sudah tidak peduli lagi kepada orang-orang yang telah membutuhkannya di Kapernaum? Orang-orang yang menjerit minta pertolongan kepadanya. Orang-orang yang letih lesu di Kapernaum. Tentu kalau kita melihat ayat ini, bukan dalam wujud Tuhan Yesus tidak peduli lagi akan orang-orang yang berada di Kapernaum. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak lagi mendengarkan orang-orang yang menjerit mohon pertolongan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan orang-orang yang letih dan lesu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus harus pergi ke kota-kota lain supaya apa? Supaya berita tentang Injil Kerajaan Allah, kabar sukacita dari Tuhan Yesus dapat diwartakan di mana-mana. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Karena untuk itulah Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam orang yang mengalami sakit penyakit, demam seperti yang dirasakan oleh ibu mertua Simon, dan memulihkan orang-orang yang letih dan lesu.
Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, kita semakin diteguhkan untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan pelayanan dengan penuh semangat seperti yang Tuhan Yesus perlihatkan dan teladankan kepada kita semua. Di mana Tuhan Yesus tidak pernah letih dan lesu di dalam mengasihi umat kepunyaannya. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, Tuhan bersedia memberikan pertolongan kepadanya. Selain itu, ternyata kehadiran Tuhan juga mampu memulihkan dan memberikan semangat untuk tidak lagi letih bagi kita semua dan tidak lesu seperti Ibu Simon yang setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Ibu Simon langsung melayani Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui saat teduh Tuhan Yesus di tempat sunyi, ternyata Tuhan Yesus dapat mengarahkan tujuannya untuk terus memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita juga saat ini bersama-sama diperkenankan untuk dapat mengambil saat teduh sejenak selama tanggal 6 dan 7 Februari 2021. Pakailah hari ini untuk benar-benar menjadikan wujud kepedulian kita dan kerjasama kita untuk ikut ambil bagian bersama pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, saudara-saudaraku, janganlah letih dan lesu, karena Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh saat ini kita akan bersama-sama mendadar diri kita. Seperti warta gereja yang telah diwartakan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi segenap warga jemaat dan warga baptis sebagai sarana pemeliharaan iman. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mempersiapkan diri dengan mendadar diri kita sendiri. Marilah kita masing-masing menguji diri dengan menghayati pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui segala dosa kita sehingga menyesalinya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yang kedua, apakah kita percaya telah mendapat kasih karunia, yaitu pengampunan dosa karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib? Yang ketiga, apakah kita mempunyai niat yang sungguh untuk mengucap syukur atas anugerah pengampunan itu dengan cara mematuhi kehendak Tuhan? Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh.
Kepada saudara yang akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus dan tidak ada halangan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Apakah saudara bersedia mengikuti sakramen perjamuan kudus? Jika iya, jawablah iya dengan segenap hati dan dijawab bersama-sama. Apakah saudara bersedia mengikuti sakramen perjamuan kudus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Iya, dengan segenap hati. Puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan umat di segala abad dan tempat. Kita perbaharui iman dengan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas sapaan firman Tuhan yang kembali menguatkan kami, memulihkan hati kami yang letih dan lesu ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, baik itu di dalam kehidupan kami maupun di dalam pelayanan kami bersama-sama. Tuhan bersedia untuk mengulurkan pertolongan kepada kami semua, sehingga kami dapat dipulihkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dan meneladani sikap dari Tuhan untuk tidak letih dan lesu di dalam memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama mengaturkan permohonan kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara-saudara kami. Bagi Bapak Sukamtoro, Ibu Hendro Suradi, Ibu Sutoyo, Ibu Eni Sukanti Pratikno, Bapak Untung Dipo, Bapak Ngadio, Bapak Yudi Pratono, Bapak Heru Budiman, Bapak Joko Rusmanto, Bapak Kadarman, Ibu Eli Giam Eni, Ibu Sulartia Isyono, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka, sehingga mereka dapat kembali pulih. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang akan merencanakan pernikahan di tanggal 20 Februari 2021. Bagi saudara Ardian Okta Kristanto dengan saudari Valentina Paramitasari. Tuhan kiranya memantapkan hati mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan sehingga dapat melaksanakan dan melangsungkan pernikahan suci. Dan Tuhan dapat mempersatukan mereka sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan yang makasih,
kami juga menyerahkan kehidupan pelayanan kami di GKJ Banyumanik. Tuhan memberkati segala program yang akan kami laksanakan. Dalam waktu dekat ini kami akan bersama-sama menerima undangan Tuhan untuk ikut di dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Tuhan kiranya memantapkan hati kami. Tuhan kiranya memampukan diri kami untuk menjaga keseluruhan hidup kami, untuk melayakkan diri kami, ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan berkati kami, hamba Tuhan, yang akan melayankan sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya memberkati kami dapat bersama-sama melayankan ibadah sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan kemajelisan GKJ Banyumanik, di mana pada tanggal 21 Februari mendatang, di dalam kebaktian siang, kami akan melaksanakan peneguhan dan pelerehan majelis GKJ Banyumanik. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba Tuhan yang telah mengabdikan separuh hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan di GKJ Banyumanik. Dan Tuhan mantapkan orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis GKJ Banyumanik. Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan, sehingga dapat semakin dimantapkan untuk melayani Tuhan di GKJ Banyumanik. Pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan bangsa kami ke dalam kasih pemeliharaan tangan Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami untuk dapat memimpin bangsa ini, mengambil keputusan dengan bijak bagi kepentingan bersama. Dan Tuhan sadarkanlah kami akan tugas tanggung jawab kami untuk bersama-sama bahu-membahu bersama dengan pemerintah di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Inilah ya Tuhan, permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diperkenankan untuk mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan persembahan ini akan didasari firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop, ditulis tanggal ibadah, dan dapat diserahkan kemudian ke kantor gereja. Persembahan hari ini akan diiringi Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan.
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan kembali memperkenankan kami untuk mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, sucikanlah persembahan ini sehingga dapat menjadi sarana pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Banyumanik ini. Dan Tuhan berkati majelis gereja maupun tenaga kantor di dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna sebagaimana mestinya. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri peribadahan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melayani Tuhan dengan penuh semangat dan tidak letih dan lesu. Jika di dalam kami beribadah pada hari ini, kami melakukan dosa, melalui tindakan maupun tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita memuji, tenanglah kini hatiku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami mau menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.
letih dan lesu, Tuhan Yesus memberkati.